Iya, teman-teman. Sorry ya, aku agak lama tadi nggak bisa di-unmute ternyata. Aku dibisukan, dibisukan. Nah, tadi kan kita udah kita udah ngobrol lagi. Kita udah lihat, udah tur nih GII Dago. Aku kan udah setahun nih ya, nggak ke Dago ya, nggak ke GII Dago. Ternyata udah banyak banget yang berubah dari GII Dago ya. Udah banyak ruangan remajanya udah beda banget dengan terakhir kali aku ibadah onsite itu 2019. Nah, aku mau tanya-tanya nih sama beberapa teman yang ada di sini. Siapa ya kira-kira? Abdiel deh nih, Abdiel. Hai Kak Abdiel. Halo, halo, halo semuanya. Nah, Shalom, shalom. Kak Abdiel nih anggota lama GII bukan sih? Kayaknya pernah lihat deh. Iya, Kak Dio. Ini aku udah lama ibadah di GI, udah pelayanan juga dari 2016 sampai Oke, sekarang. dari 2016 sampai sekarang nih ya. Berarti udah beberapa tahun lah ya. Nggak bisa Ya, matematika nih aku nih. Udah oh, semenjak corona pernah ke GII lagi nggak nih Kak? kalau untuk GI Dago pernah untuk beberapa. Maaf dulu ya, leher saya kepotong. Ya, Baju saya nggak kayak udah kelihatan, kayak jadi ini ya. cuma leher saya aja. Kayak kuyang ya Udah Kak ya. kayak leak ya. Kayak kuyang gitu ya. Iya. Maaf ya guys, maaf, maaf. Ya, kalau untuk ke gereja sendiri udah beberapa kali karena memang ada beberapa pelayanan yang apa namanya yang harus dilakukan. Jadi dengan tetap protokol kesehatan ya pastinya. Jadi ke sana ibadah rekaman baik sekedar bertemu apa namanya harus rekaman untuk GI for Nusantara ataupun pelayanan-pelayanan lain seperti itu. Dan Oke, udah beda jadi banget sih teman-teman, iya ya. udah Dulu beda tuh banget, boleh betul. diceritain nggak Kak, dulu tuh pas ibadah onsite kira-kira yang paling diinget dari GII Dago tuh apa gitu selama dulu kan kayaknya Kak Abdiel nih kayak Senin sampai Minggu ke gereja nih, ngelihat dengar dari kegiatannya tadi banyak gitu. Iya, kalau di ya enggak gitu juga sih Kak. Kalau misalnya ada aktivitas pelayanan atau memang sudah ditentukan ada jadwal pelayanan kita ke gereja. Aku ke gereja gitu. Kalau yang paling dikangenin sih selama ibadah onsite ya kalau misalnya teman-teman yang pernah ke gereja GII khususnya di Dago, keseruan dengan teman-teman dari berbagai suku itu sih yang luar biasa, yang sangat-sangat berkesan buat aku sendiri karena bertemu dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua kita bertemu, apa namanya kita sharing pelayanan, kita ketawa, kita makan bareng, itu satu hal yang sangat dirindukan sih untuk saat-saat ini gitu. Oke, Kak Abdiel tadi kan bilang ketemu dari Sabang sampai Merauke. Kalau Kak Abdiel sendiri dari mana nih Kak Ya, asalnya nih Kak? Siapa tahu ada yang sama asal daerahnya. oh, oke, oke. Oke, teman-teman, salam, belum kenalan ya. Kalau saya, aku namanya Abdiel Zebua. Aku dari Nias. Maaf ya kebanyakan saya karena formal banget. Karena tuntutan kerjaan jadi kebanyakan pakai saya. Jadi aku dari Nias, Sumatera Utara. Kalau teman-teman ada yang dari Sumatera Utara atau dari Nias, salam kenal semuanya. Yahoo Horas. Oke, thank you Kak Abdiel buat Ya, sama-sama. kesan-kesan dan pesannya tentang GII Dago. Sama-sama, sama-sama. Semoga kita bisa cepat-cepat ketemu dengan teman-teman baru juga, bisa ketemu sama Kak Abdiel. Siapa tahu ada yang mau kenal lebih dekat lagi sama Kak Abdiel. Jadi ketemu langsung kan lebih seru tuh ya Kak ya. Oke, ditunggu teman-teman. God Oke, bless. thank you Kak Abdiel. Nah, teman-teman, kita udah dengerin cerita sedikit dari Kak Abdiel juga, kita udah tour GII Dago juga ya tadi. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang tadi udah menyimak, video tour GII Dago, teman-teman harus inget ya, videonya itu gimana, karena nanti di games kita bakal ada, bagian-bagian dari video itu juga, yang akan jadi bahan games kita. Kali aja teman-teman kalau punya ingatan yang cemerlang, bisa memenangkan games kita pada hari ini dan dapat hadiah yang menarik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sharing dari salah satu anggota GII Dago, yaitu Pak Togar MC Matupang. Kita akan mendengarkan sharing dari beliau yang akan membahas tentang bagaimana kita
mempersiapkan masa depan untuk kita semua. Sebelumnya aku akan bacain CV dari Pak Togar Mangyhut Simatupang. Profesor Togar M. Simatupang atau Togar Mangyhut Simatupang adalah seorang guru besar di SBM ITB dan juga rektor dari Institut Teknologi Dell, yaitu sebuah universitas di daerah Sumatera Utara ya. Beliau juga mengambil gelar doktor di Massey University di New Zealand. Beliau merupakan tokoh dalam manajemen proses industri di Indonesia. Pak Togar juga terlibat dalam penelitian tentang ekonomi kreatif di Indonesia, seperti pemetaan ekonomi kreatif nasional, roadmap dari industri kreatif di Provinsi Jawa Barat, pemetaan kreatif Kota Bandung, dan konsep dari pemetaan kreatif untuk DKI Jakarta. Keren banget ya teman-teman Pak Togar ini ya. Pak Togar juga meraih penghargaan The Emerald Literati New York Award 2006. Wow. Dan juga Endeavour Award dari pemerintah Australia untuk studi postdoktoral di University of Newcastle pada tahun 2008. Dan yang terlebih penting, Pak Togar merupakan anggota Jemaat GII Dago dan dia akan men-sharingkan ke kita semua bagaimana mempersiapkan masa depan untuk kita semua. Kita udah dengerin CV-nya keren banget, langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita sambut Pak Togar Mangyhut Simatupang. Silakan Pak Togar. Terima kasih Kak Dio ya untuk waktu yang disampaikan. Selamat malam semuanya untuk adik-adik atau anak-anak ya. Ya adik-adik semua, kita bertemu pada malam yang berbahagia ini. Saya diminta untuk sharing ya, untuk ini sharing jadi waktunya cukup pendek, 20 menit, nanti kita akan banyak untuk berdiskusi lebih lanjut. Ya, nah yang pertama adalah kita melihat ke depannya, ini seperti apa sih kira-kira ke depan ini, dan saya akan menunjukkan rupa abad ke-21 itu seperti apa. Nah, di dalam abad ke-21 itu, yang sekarang ini kita juga mengalami percepatan karena adanya COVID-19 ini, maka di sana diperlukan suatu keterampilan untuk bisa bertahan atau bahkan memetik manfaat dari abad ke-21 itu. Nah, untuk memetik namanya adalah kelimpahan ini, nah kita perlu untuk mempersiapkan diri melalui belajar. Nah, saat ini belajar adalah merupakan keterampilan utama dari seorang mahasiswa, dan ini adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan diri untuk 4 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Namun dalam belajar itu kita menghadapi berbagai macam hambatan, dan di sini akan saya berikan sedikit bagaimana cara mengatasi hambatannya secara konseptual ya, dan yang terakhir adalah bagaimana kita belajar untuk belajar. Nah, di sini ada kumpulan dari orang-orang yang setia, yang kita sebut namanya adalah Sevi Mama atau Mama Sevi ya. Nah, ini sebenarnya adalah ringkasan dari SE itu seeker ya, FI itu finder, MA itu adalah maestro, dan MA itu adalah maker. Ini adalah keterampilan-keterampilan abadi yang sebetulnya dibutuhkan oleh semua orang untuk bisa bertahan di berbagai macam zaman. Nah, banyak pertanyaan, ya, masa depan seperti apa yang kita harapkan untuk diri kita sendiri. Nah, pertanyaan ini selalu menghantui para pendidik ya, tentunya, dan juga di sana ada orang tua yang bertanya untuk anak-anak mereka dan juga untuk diri kita sendiri. Satu hal yang pasti, bahwa masa depan itu pasti terlihat berbeda dengan dunia yang kita kenal sekarang. Nah, tentunya kita tidak dapat mempersiapkan diri untuk masa depan yang tidak diketahui. Tetapi kita bisa membekali diri dengan keterampilan yang dibutuhkan sehingga kita dapat
menyesuaikan diri dan berkembang sebagai warga global yang bertanggung jawab secara sosial, terlibat, dan kreatif. Nah, bagaimana kita mengembangkan diri untuk memiliki kompetensi global? Nah, kita lihat rupa abad ke-21 itu seperti apa. Nah, ini adalah rupa sementara yang kita lihat saat ini dengan munculnya revolusi industri 4.0. Ini disebut dengan era ekonomi digital dan juga akan disusul dengan era ekonomi bio. Semuanya serba hijau, kembali ke alam. Kita lihat sekarang semuanya orang menyukai apa yang disebut dengan organik. Nah, ini cirinya adalah era disrupsi. Ya, jadi ada gangguan-gangguan akibat perkembangan teknologi. Kemudian di situ ada perubahan-perubahan domain fisik, digital, dan juga biologi. Nah, ini cyber physical system, itu SWAP ya, dari World Economic Forum. Dia sudah mengatakan ini sejak tahun 2017. Nah, kita lihat apa yang muncul. Ya, ini kita lihat ada robot ya, humanoid. Kemudian juga ada tenaga kerja yang harus dirumahkan karena diganti dengan mesin. Nah, cuman kita lihat juga ada Gojek dan lain sebagainya. Dan juga semuanya melalui kegiatan e-commerce dengan komputer. Nah, ini adalah teknologi-teknologi yang berkembang, ya mulai dari IoT, ya, internet untuk segala macam sensor di sini. Nah, ini yang sebetulnya sangat berat ke depan, yaitu kecerdasan artifisial, kemudian new material, robot, dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada sejumlah 75 sampai 375 juta tenaga kerja global beralih profesi. Karena profesi-profesi dia itu tidak diperlukan lagi, sudah diganti oleh robot ini. Nah, untuk Indonesia sendiri perlu untuk literasi dan keterampilan teknologi digital. Ini adalah rupa dunia yang kita lihat. Apa itu sebetulnya yang sedang terjadi dengan adanya percepatan-percepatan ini? Ya, ini yang kita sebut dengan fenomena VUCA. Ya, ini VUCA. Jadi VUCA ini yang selalu akan kita hadapi ke depan. Jadi ada volatility, kemudian ada ambiguity, dan ada uncertainty. Nah, ini yang kita sebut namanya dunia VUCA yang selalu berubah. Ada gonjang-ganjing, volatilitas, gejolak. Kemudian juga kita menghadapi ketidakpastian, kompleksitas, dan juga ketaksaan, ambiguity. Dua, nggak ada yang semuanya relatif. Nah, ini semua yang harus kita hadapi saat ini. Nah, obatnya sebetulnya hampir sama juga. VUCA, obatnya ada VUCA. Untuk volatility kita memerlukan visi yang jelas. Kita mau jadi apa? Mau kemana kita? Untuk menghadapi ketidakpastian, kita membutuhkan understanding, suatu pemahaman tentang pola, pemahaman tentang risiko-risiko yang ada di depan. Complexity, kita memerlukan clarity, sesuatu yang jelas kita lihat mana yang esensial di sana, atau dilakukan beberapa penyederhanaan. Menghadapi ambiguity, kita perlu agility. Nah, di sana kita lihat kita perlu kelincahan untuk bertindak. Nah, VUCA ini masalahnya, dan VUCA obatnya ini tidak serta-merta terjadi, tetapi harus kita kembangkan keterampilannya melalui belajar. Nah, apa keterampilan abad 21? Kita menyitir ada dua hal ya, sumber yang kita perhatikan. Yang pertama kita tanyakan dulu, apa sih artinya mempersiapkan diri itu? Nah, ini ada pakar dari pedagogi, andragogi ya, dan juga cybergogi, John Spencer mengatakan cara terbaik mempersiapkan siswa untuk masa depan adalah dengan memberdayakan mereka di masa kini. Jadi kami berharap bahwa adik-adik di sini bisa melihat masa depan seperti apa dan tergerak untuk mempersiapkan diri. Nah, untuk dunia yang tidak pasti, itu kita perlu soft skill. Ini adalah karakter, daya juang, kejujuran, disiplin, dan sebagainya. Untuk kita bisa menjelajah labirin dunia yang tidak pasti. Nah, lain-lainnya ini ada, walaupun kita di dunia digital, misalkan
kita perlu juga analog. Untuk yang terhubung, kita perlu empati. Untuk informasi instan, kita perlu jadi kurator supaya kita tahu mana benang merahnya. Yang global masih kita perlu budaya lokal dan sebagainya. Nah, yang perlu di situ adalah dunia kita ini sedang terganggu sekarang, baik COVID dan juga varian-varian lainnya. Kita perlu sesuatu untuk pekerjaan yang mendalam, yang profesional. Ini adalah pesan dari John Spencer. Seperti apa bentuknya? Ada dua yang kita perhatikan. Pertama adalah dari UNESCO. Nah, di sana dijelaskan ada 3 keterampilan abad ke-21 ini. Yang pertama adalah keterampilan belajar, yang kedua literasi, dan yang ketiga adalah keterampilan hidup. Untuk keterampilan belajar, ini ada 4, berpikir kritis, di mana kita mencoba untuk menemukan solusi untuk masalah, kreativitas, berpikir di luar kotak, di luar kelaziman, sesuatu yang baru, kemudian perlu kolaborasi, kerja kelompok, bekerja sama dengan orang lain, dan komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Nah, literasi sudah jelas untuk informasi, apalagi sekarang banyak hoax, dan kita juga perlu tahu memanfaatkan internet, media juga, media sosial khususnya, dan teknologi, bagaimana kita bisa memahami mesin-mesin yang memungkinkan era informasi itu terwujud. Nah, keterampilan hidup ini juga penting, kita perlu fleksibel. Kita udah punya rencana, tapi rencana kita berubah di tengah jalan, kita perlu melakukan plan B, plan C, dan sebagainya. Juga ada kepemimpinan, khusus yang paling penting adalah kepemimpinan diri. Bagaimana memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Kemudian perlu inisiatif, kita perlu prakarsa, kemudian produktivitas dan sosial. Nah, yang kedua, yang perlu kita lihat adalah dari penelitian Harvard. Ini adalah Tony Wagner. Jadi perlu untuk mengasah rasa ingin tahu, inisiatif dan kewirausahaan, lincah, dan mampu beradaptasi. Sama juga berpikir kritis memecahkan masalah, komunikasi, kolaborasi, dan juga menilai dan menganalisis informasi. Ini melalui statistik, ya, melalui kecenderungan dan sebagainya, data itu penting di sini. Nah, hampir sama ya semuanya, intinya bahwa kita harus memenuhi ini. Tetapi apa artinya bagi Anda yang 4-3 tahun lagi akan masuk ke masyarakat? Ini dia. Apa yang dicari dalam rekrutmen pekerjaan? Nah, yang pertama dicari tentunya adalah portofolio atau rekam jejak track record. Dan rekam jejak itu adalah bukti. Nah, ini adalah tujuan 4 tahun atau 3 tahun Anda ke depan. Yang pertama adalah ahli di bidangnya, cekatan, kreatif, berpikir logis, mampu melakukan perencanaan, bekerja dalam tekanan, mencapai pencapaian tujuan, menyukai tantangan. Ini yang disukai. Nah, kemudian apa bukti-buktinya? Apa bukti prestasi, apa bukti kinerja atau kemampuan, apa bukti pengalaman, atau karya-karya, kejuaraan, penghargaan, ada sertifikatnya, tidak. Kalau dia mau melihat lebih jauh, apakah kinerja itu bisa dites simulasi, ya. Ada juga yang disebut dengan leaderless group discussion. Itu banyak dibuat simulasinya. Kemudian untuk melihat pengalaman ada tes menghadapi situasi atas pilihan tindakan. Apa potensi yang ada bisa tes psikologi. Inilah yang menjadi tujuan untuk Anda selesai di dalam perkuliahan ini. Jadi perkuliahan ini bisa kita lihat sebagai suatu wahana, sebagai suatu arena, sebagai suatu kesempatan untuk kita dapat membuktikan atau untuk kita dapat belajar menjadi orang-orang yang nanti bisa menunjukkan track record ini. Itu kira-kira ya. Nah, kemudian kita akan lihat apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, apa yang dimaksud dengan belajar? Nah, ini saya suka dari Kingsley, ini tahun 57 ya. Nah, dia sebut di sini adalah proses di mana tingkah laku, ya dalam kategori luas ya, bisa banyak pola pikir dan sebagainya, ditimbulkan atau diubah melalui praktik atau latihan. Jadi di sini ditekankan adanya proses dan adanya perubahan melalui praktik atau latihan. Jadi belajar itu memang menyenangkan karena ada hasilnya. Tapi belajar juga bisa membosankan. Nanti kita lihat mengapa. Nah, apa? Jadi tidak tahu, mengerti, tidak bisa, dapat melakukan, ada masalah, dapat diselesaikan. Itu yang kita sebut dengan belajar, ada perubahan. Nah, mengapa kita perlu belajar? Sukses menunjukkan sebuah proses.
ya untuk berjuang dalam hal karakter, prestasi atau kompeten dan sejahtera. Ini yang perlu kita bangun melalui belajar ini, dan dengan belajarlah kita dapat membentuk ini. Nah, sukses yang kita maksud di sini adalah bahwa mengetahui tujuan dalam kehidupan, bertumbuh mencapai potensi maksimal, dan memberi manfaat bagi sesama. Nah, bagaimana belajar itu? Belajar itu ada proses, ada perubahan, dan ada cara mengatasi hambatan. Ini disebut bagaimananya. Jadi semua inti belajar itu di 3 hal ini. Bagaimana prosesnya, bagaimana kita tahu kita berubah, dan bagaimana kita mengatasi hambatan. Nah, ini kita sebut dengan namanya biasanya sang pemimpin diri. Bagaimana menggerakkan diri untuk sukses dalam belajar, strategi mengarahkan pikiran, motivasi, emosi, dan kebiasaan-kebiasaan dalam belajar. Ini bagaimananya. Nah, kita akan lihat secara lebih detail. Ya, oke, ini. Nah, kita lihat ada 4 belajar mandiri. Ini secara online maupun tidak online, selalu ada 4 ini. Jadi pertama tentunya ada sekumpulan beban yang kita sebut dengan materi, dan kita harus pelajarin dia. Nah, pelajarinya ini sederhana, ada 3 ya. Baca, ulang, latihan. Baca, ulang, latihan. Nah, ada forum diskusi, baik diskusi dengan sesama peserta kelas ataupun dengan dosen, dan juga harus menerapkan. Ada penugasan individu, penugasan kelompok, ada praktikum, dan lain sebagainya. Tentunya ada tes. Nah, tes-tes ini untuk mengukur penguasaan. Jadi kita memang harus senang dengan tes ini. Jadi seluruh siklus pembelajaran, baik pembelajaran online maupun pembelajaran offline, itu 4 ini yang harus ditanganin dengan sumber daya yang kita miliki. Nah, ini adalah kebiasaan belajar yang berhasil, ya. Nah, perlu diketahui oleh adik-adik, ini juga tidak semua ya bisa kita lakukan dengan sempurna, tetapi setidaknya ciri-ciri orang yang melakukan ini, mereka itu adalah yang berhasil dalam pembelajarannya. Pertama adalah baca, baca, baca. Jangan bosan-bosan membaca. Ya, jadi membaca ini salah satu keterampilan ya, membaca ini harus bisa kita membuat ringkasan, mengerti apa yang disampaikan di sana, kemudian membuat catatan, apa tujuan, dan rencanakan jadwal belajar, mulai belajar sesuai rencana, usahakan belajar untuk reguler ya, jadi untuk membiasakan diri belajar, tetapi tidak terlalu banyak belajar dalam satu waktu. Jadi ini namanya forsir, jadi kita harus mencicil ya, tidak SKS, sistem kebut semalam. Kemudian banyak bertanya dengan 5W tambah 1H itu, ya, what, why, whom, when, where, ya, dan how. Kemudian nanti kita bisa memahami taksonomi Bloom, ya. Kemudian kerjakan tugas atau materi. Nah, ini penting, yang kita jadwalkan juga tugas-tugas ini. Tinjau catatan sebelum memulai tugas. Apa instruksinya harus jelas. Kemudian hilangkan gangguan selama waktu belajar. Ya, ini adalah keterampilan yang baik kita pelajari. Kemudian belajar alat bantu komputer atau software. Jadi misalkan penggunaan Excel atau ada juga MATLAB untuk yang di engineering dan sebagainya. Belajar kelompok atau jangan ragu-ragu menghubungi teman-teman untuk diskusi. Kemudian kita melakukan review tugas sekolah selama akhir pekan. Ini adalah hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, kita lanjutkan, ada masalah dalam belajar. Kejenuhan dan kemalasan, ini adalah masalah yang pertama, yang paling sering kita dapatkan. Ya, jadi ini jenuh. Nah, ini memang harus diatasin. Nah, bagaimana cara mengatasinya nanti kita lihat. Kemudian ketidakmampuan mengelola waktu. Ini juga sebetulnya bisa kita kelola. Sumber daya apapun yang kita kelola, itu penting ya. Jadi waktu, jenuh, kemudian kurang minat pada mata kuliah atau dosen tertentu. Ya, bisa nggak suka dengan mata kuliahnya atau nggak suka dosennya. Ini juga menjadi masalah. Ya, kenapa itu terjadi? Bisa internal, bisa eksternal. Ya, internal misalkan sikap belajar, motivasi, konsentrasi, kapasitas,
kemudian kesehatan, itu semuanya berpengaruh. Ya, kemudian juga citra diri dan cita-cita seperti apa. Kebiasaan belajar juga berpengaruh di sana. Kemudian faktor eksternal itu bisa dosen, bisa sarana, fasilitas, lingkungan, sosial, keluarga, bisa banyak hal di sini. Nah, bagaimana kita mengatasi ini? Yang pertama adalah biasakan untuk disiplin atau teratur. Ya, jadi kita begitu ada tantangan, catat, kemudian diturunkan. Bagaimana? Apakah itu tujuan itu bisa saya pecah? Kemudian untuk mencapai tujuan itu apa yang harus saya lakukan? Membaca, ya, kemudian diskusi, kemudian menulis laporan, kemudian apa? Nah, dengan cara membuat itu, maka kita bisa punya disiplin. Jadi buat semuanya di breakdown, semuanya ditulis, jangan langsung kita bingung atau kita panik ya, tetapi dituliskan dan direncanakan. Nah, setelah rencananya ada, biasakan untuk disiplin atau teratur. Cara menggunakan waktu, sumber daya, itulah yang membedakan orang maju dengan orang yang tertinggal. Jangan berhenti, jadi terus bergerak. Jadi lakukan sedikit demi sedikit, tetap bergerak walaupun merayap ya, walaupun slow istilah anak muda sekarang ya, nggak apa-apa, terus saja. Karena kalau sudah berhenti, itu akan kehilangan momentum. Nah, makanya orang yang mengerjakan skripsi, yang sudah berhenti, itu akan sulit lagi kembali. Terus saja dicicil, sejam oke, setengah jam oke, seperempat jam oke, 10 menit juga oke, perhatikan saja. Jadi orang-orang yang pemberani. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Nah, kalau kita tunda-tunda, dia akan menjadi semakin bertumpuk dan akan memberatkan. Ini yang membuat kita stres. Buat langsung, lihat roster yang sudah dibuat, lakukan. Kemudian merampungkan tugas-tugas dengan segera. Kalau misalkan banyak tugas, apa aja yang bisa dikerjakan, kerjakan. Apakah itu yang paling mudah, yang paling dekat dikumpulkannya, atau yang paling kecil, you name it. Di list, kerjakan. Jadi nanti checklist itu harus ada. Ini selesai, ini selesai, ini selesai, ini belum. Seterusnya. Jadi jangan bekerja berdasarkan suasana hati atau mood. Ini kita harus berlatih bekerja tidak berdasarkan suasana hati. Bagaimana caranya? Kita harus bicara pada diri sendiri, dan juga kita harus melihat tadi tujuan kita tadi. Kita juga harus mengatakan tidak ya kepada hal-hal lain yang mengganggu mood tadi ini. Jadi kita harus lihat di sini, pertama adalah kita lihat apa yang menjadi tujuan kita, ya. Kita lihat apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kita lihat apa yang menjadi tantangan kita. Jadi jangan dikuasai oleh suasana hati. Kemudian kita lihat bahwa belajar itu adalah kebutuhan hidup. Sama seperti makan, kalau kita tidak makan bisa sakit. Belajar juga demikian, kalau tidak belajar kita akan berkekurangan. Misalkan kita lebih bodoh, kita lebih lambat, kita tidak mengerti, kita mungkin tidak bisa menguasai diri kita, dan tidak seimbang kalau kita tidak belajar. Ini hal-hal, cara-cara untuk mengatasi kejenuhan tadi. Nah, ini yang terakhir, belajar untuk belajar. Ini ada, saya sebut namanya Sevi Mama atau Mama Sevi, sama aja ya, Mama Sevi. Nah, ini Sevi Mama itu adalah bahwa kita punya keinginan untuk mencari, keingintahuan. Ini seperti Socrates. Socrates ini selalu bertanya, inilah kawan-kawan kita, ada 6 orang yang jujur ini. Ya, 5W 1H. Ya. Itu Socrates, seeker. Jadi kita seorang pencari. Nah, yang ini untuk menambah motivasi kita. Yang kedua adalah ini detektif, Sherlock Holmes. Ini finder. Jadi dia bisa menemukan siapa pembunuhnya, siapa penjahatnya, dan sebagainya. Tapi dia tidak sendirian, dia juga ada teman-temannya dari Bloom sebetulnya. Jadi ini Bloom Superheroes. Nanti kita lihat siapa mereka ini. Kemudian kita perlu menjadi maestro dalam apapun yang diberikan, yang apalagi yang kita sukai. Ya, jadi ada standar untuk menjadi maestro. Maestro itu master. Ya. Nah, yang terakhir adalah bebas. Kita perlu melakukan sesuatu. Ada karya nyata yang bisa kita lakukan. Maker, ya.
Jadi ini kita sebut namanya Sevi Mama, ya, atau Mama Sevi. Kita lihat dengan M yang pertama, yaitu maestro. Bagaimana maestro ini? Ini adalah apa tadi namanya? Ini namanya Tito, ya. Tito Alba ini burung hantu yang menjadi salah satu andalan di Jawa Tengah untuk mengatasi hama tikus. Nah, dia cukup berpengetahuan, terampil, dan bijaksana. Nah, inilah yang kita lihat. Bagaimana caranya dia bisa berpengetahuan, terampil, bijaksana? Pertama, membangun daftar periksa, checklist. Apa-apa aja yang mau dikerjain, apa-apa aja yang mau diselesaikan, dan ini dicek satu persatu. Ya, ini adalah keterampilan yang banyak menyelamatkan insinyur, kemudian juga dokter, ya. Nah, sebelumnya banyak dokter yang kadang-kadang gunting bisa tinggal, ya, di dalam perut karena dia tidak membawa daftar periksanya, ya. Tapi dengan daftar periksa dia bisa lebih teliti. Kemudian praktek terbaik, kita bisa belajar dari best practice dari orang lain, ya. Bagaimana orang lain mengatasi masalah yang kita hadapi. Kita tidak sendiri. Kemudian latihan praktis, kita jangan jenuh-jenuh praktek. Nah, kita lihat bahwa burung hantu ini dia luar biasa latihannya, ya. Dan dia mempraktekkan terus-menerus, mengasah terus, sehingga dia bisa disebut dengan terampil. Kemudian juga dia menjadi orang yang bijaksana, dan kita bisa mendapatkan kutipan-kutipan kunci, ya, dari pakar, tokoh yang dihormati, atau mungkin dari ayat-ayat dari Alkitab, itu bisa kita gunakan untuk memotivasi diri. Inilah ciri-ciri dari maestro. Yang kedua adalah maker. Ini berang-berang, itu insinyur kecil alam. Kita lihat di sini, dia bukan hanya bisa membangun ini, ya, membangun rumahnya. Ini luar biasa, lubangnya di bawah sehingga dia bisa mencegah masuknya serigala, tapi juga dia bisa membuat hutan tumbuh, tanah menahan air, ya, sehingga tidak terjadi banjir, ya, kekeringan yang berlebihan juga, kemudian kebakaran hutan, dan juga memberikan habitat bagi banyak binatang di sini, ya, hewan-hewan di sini, burung, ikan, kemudian ada bebek dan sebagainya. Nah, kita lihat ini karya-karyanya, ya. Ini dia bagaimana dia bisa berkembang untuk membangun ekosistemnya. Nah, ini adalah orang yang maker, yang bergerak dengan tangannya, karyanya, sama dengan Thomas Alva Edison. Dia mengatakan jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat atau kerja keras. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras, karena keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Jadi orang-orang yang siaplah sebetulnya yang bisa memanfaatkan sesuatu atau peluang tadi. Nah, orang yang siap, ya orang yang belajar. Jadi dia orang yang membuat. Ya, ini Thomas Alva Edison. Nah, ini contoh maker tadi mereka bekerja memecahkan masalah, ya, kita sebut namanya itu biasanya sebagai apa namanya ini, hackathon, ya, hackathon, semuanya yang pakai itu, ya. Jadi dia bagaimana bisa belajar. Nah, kita lihat bahwa mereka menyukai tantangan, ya, untuk bisa mencapai ke puncak. Nah, itu namanya creative risk. Ya. Nah, berikutnya ini kita sebut dengan seeker, Socrates. Dia mengatakan, saya tidak bisa mengajari siapapun, apapun. Saya hanya bisa membuat mereka berpikir. Nah, ini salah satu Rudyard Kipling mengatakan, saya memelihara 6 orang yang melayani dengan jujur. Mereka mengajari saya semua yang saya tahu. Nama mereka adalah apa, mengapa, kapan, dan bagaimana, di mana, dan siapa. Ini ada 6 orang ini. Ya, jadi kita terbiasa ada suatu peristiwa atau suatu pertanyaan, kita tanya, kenapa? What happened? Ya, when did it happen? Kapan dia terjadi? Di mana? Siapa yang terlibat? Bagaimana sih itu terjadinya? Kecelakaannya, misalkan, pencopetannya, misalkan, atau dia bisa lulus ujian, misalkan. Dan yang terakhir, mengapa?
Mengapa dia penting? Mengapa peristiwa itu penting? Nah, dengan 6 ini kita bisa memotivasi diri kita untuk mau mengetahui dan juga mencegah kita untuk tidak naif ya, tidak polos, karena di dunia saat ini banyak juga orang-orang yang mungkin dia tidak mau menipu tapi dia membawa informasi yang bersifat hoax atau virus, atau mungkin juga ada yang menipu dan kita bisa masuk ke dalamnya. Ya, jadi ini adalah cara Socrates. Nah, berikutnya Sherlock dan pahlawan Super Bloom. Nah, Sherlock ini seorang detektif. Ya, dia finder. Ya, jadi dia katakannya, nama saya Sherlock Holmes. Adalah urusan saya untuk mengetahui apa yang orang lain tidak tahu. Dia punya 6 teman-temannya. Teman yang pertama disebut dengan rememberer, namanya Rossi. Jadi dia ingat semua orang. Ingat peristiwa, berapa banyak, can you name, describe, what is, dan sebagainya. Kemudian ada Ugo, ini understander, dia memahami semuanya, explain-nya, bisa membandingkan, mencocokkan, kemudian juga mengurutkan, menyelesaikan, mengidentifikasi dia kehebatannya. Kemudian ada si applier, ini Alex, ya, jadi dia bisa mengaplikasikan how, solve, calculate, choose. Ada lagi si analyzer ini, Andy, ya dia bisa membreak patients in math itu ya, into parts. Jadi dia bisa melakukan dekomposisi, investigate. Ada juga yang evaluator, Ellie, dan ada Clue, the creator. Dia yang bisa membuat, dia bisa yang create a new problem bahkan. Ya, jadi ini teman-teman. Nah, dalam belajar dia akan berbentuk seperti ini. Ini penemunya adalah Benjamin Bloom, ya, seorang Amerika. Dia mengatakan kreativitas mengikuti penguasaan. Jadi orang yang kreatif itu orang yang kreatif itu biasanya orang yang menguasai sesuatu. Ya, apakah dia menguasai warna dan sebagainya ya. Sehingga penguasaan ini, keterampilan adalah prioritas pertama bagi talenta muda. Jadi itulah belajar, seperti apa belajar sampai ke puncak ini, ya. Dari awal itu hanya kita bisa remember, mendescribe, relate, tell, find. Itu yang paling bawah. Yang kedua adalah yang kita sebut dengan understanding, discuss, outline, explain, predict. Kemudian applying, use, illustrate, complete, solve. Ini 4, 5, 6 disebut dengan high order thinking. Berpikir tingkatan yang lebih tinggi, menganalyze, dia bisa identify, compare, explain, categorize, evaluating, dan terakhir creating. Dia bisa meng-create, meng-imagine, design, plan, dan sebagainya. Oke. Ya, ini penutup. Jadi kita lihat di sini, belajar adalah keterampilan sepanjang hayat, dan saat inilah pada saat jadi mahasiswa, itu kesempatan untuk belajar lebih baik untuk masuk ke kehidupan, dan itu yang membedakan antara berhasil dan yang gagal. Belajar memerlukan hasrat, keterampilan, dan tekad yang kuat untuk dapat berhasil dalam hal karakter, kompetensi, dan kesejahteraan. Jadi ini ada karakter, kompetensi, dan kesejahteraan. Nah, di sini kita telah melihat teman-teman kita untuk bisa belajar seeking, finding, maestro, maker. Nah, ada juga nasihat dari Thomas Alva Edison yang mengatakan kelemahan terbesar kita terletak pada menyerah. Cara paling pasti untuk sukses adalah selalu mencoba sekali lagi. Coba lagi, dan coba lagi. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang selebihnya ini nanti bisa dilihat-lihat untuk bisa membuat jadwal ya, satu semester seperti apa, kemudian semester dibuat mingguan, harian, ujian, belajar ekstrakurikuler. Ini ada contoh-contoh yang dari mahasiswa ITB ya, bisa dilihat di sini bagaimana dia bisa membreakdown mingguan, kemudian dievaluasi minggu pertama, ya. Ini kegiatan belajar yang apa, yang pertama, ya. Kemudian nanti yang ketiga ini adalah statistiknya seperti apa. Baris keempat untuk istirahat berapa lama, waktu makan berapa lama, makan minum, waktu main organisasi berapa lama, kemudian waktu perjalanan berapa lama, ini semuanya bisa ditotal. Ya, nanti kita bisa evaluasi. Ini evaluasinya minggu pertama, ini ada evaluasinya. Ya, kemudian nanti ada juga ini minggu kedua, ada juga evaluasinya. Jadi dengan menggunakan ini, cara yang seperti ini,
kita bisa menggunakan sumber daya dengan lebih baik lagi. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan supaya kita punya banyak diskusi ya. Ya, saya kembalikan waktu kepada Dio. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Togar untuk insight yang luar biasa yang udah di-share dari tadi. Bukan cuma insight, tapi ada banyak ilmu-ilmu ya Pak ya yang di-share tentang bagaimana mempersiapkan diri sebagai seorang calon mahasiswa, bagaimana konsep belajar itu sendiri. Nah, di sini udah ada beberapa pertanyaan nih Pak. Ada satu pertanyaan dari Rahel Febi. Pertanyaannya adalah bagaimana mempertahankan pola pikir yang berfokus ke masa depan di tengah-tengah kuliah online, Pak? Ya, baik, ini bagus ya dari Rahel. Nah, yang pertama sebetulnya diidentifikasi dulu Rahel, apa yang menjadi aspirasi atau cita-cita di masa depan. Jangan terlalu jauh, harus dilihat pada saat mau lulus S1 gitu ya. Mau jadi apa? Tadi sudah saya sampaikan ilustrasinya, itu ada record yang dicari orang. Orang akan mencari record kita, di dalam apapun kita. Apakah kita mau mencari pekerjaan, mencari pacar, mencari apa, kita sebut, mencari orang, selalu kita lihat track record. Nah, makanya itu disebut tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Jangan sekali-sekali kita percaya pada orang yang pertama kali kita ketemu. Bukan berarti ini, cuman kita tidak punya data. Nah, jadi dilihat dulu mau jadi apa kita, ditulis ya. Yang kedua diidentifikasikan, itu maksud saya ditulis dulu. Nah, kita lihat itu kan ada 3 hal yang penting kan, kompetensinya seperti apa, karakternya seperti apa, dan yang terakhir komitmen. Itu dilihat. Untuk kompetensi, Anda mau jagoan di mana? Misalkan kalau tadi kita belajar bahasa Mandarin misalkan ya, saya mau jadi penterjemah atau saya mau jadi guide yang bisa membawa, yang bisa dipahami dengan adanya joke, dengan adanya cerita dan sebagainya. Saya menjadi guide yang disenangi oleh turis-turis yang akan datang dari mainland China, Chungko misalkan. Itu target. Nah, untuk mencapai target itu apa ciri-cirinya? Saya harus tahu vocab, saya harus tahu karakter China-nya seperti apa. Itu dituliskan, ada standarnya semua kan? Nah, sama juga saya mau nanti bisa mencari pekerjaan di katakanlah perusahaan komputer, misalkan di Dell atau komputer itu IBM misalkan. Nah, IBM itu perlu apa? Nah, dia di situ perlu yang disebut dengan paham tentang C misalkan, atau punya prestasi ini dan sebagainya, you name it. Nah, dari situ di breakdown. Nah, untuk semester ini nanti sampai per semester dan sebagainya. Nah, di semester pada saat sekarang ini kan udah ke breakdown kan, di semester ini saya harus apa? Saya harus kuliah ini, saya harus kuasain. Nah, nguasainnya apa? Ya, saya harus bisa tahu capaian pembelajarannya seperti apa. Saya harus belajar tiap minggu dan sebagainya. Nah, itu cara kita. Dan juga jangan lupa yang terakhir adalah memvisualisasikannya. Tulis di depan meja kita. What you gonna be in the 4 years? What you gonna be next year? What you gonna be at the end of this semester? Jadi itu dituliskan di sana, divisualisasikan. Itu yang mengingatkan kita. Karena kalau kita lupa, kita jadi malas, kita jadi menganggap remeh ya. Padahal waktu kita itu irrecoverable ya, istilahnya itu tidak bisa kita ganti lagi. Ada 3 yang kita tidak bisa ubah di dunia ini ya, Rachel. Yang pertama adalah kita tidak bisa mengubah masa lalu. Ya, sejarah kita nggak bisa ubah ya. Yang kedua, kita tidak bisa ubah orang tua kita ya. Yang ketiga, kita tidak bisa mengubah talenta yang kita miliki. Itu bisa kita asah, sampaikan semuanya punya talenta 1, 3, 5, 10, bisa seperti itu. Nah, itu kira-kira ya yang bisa kita lihat caranya. Ya, next silahkan. Oke, thank you buat pertanyaannya Rahel. Makasih buat jawabannya Pak. Berarti kita itu memang harus memetakan dulu ya Pak. Kita nanti ke depannya mau seperti apa, kemudian kita buat langkah-langkah tersendiri gitu. Kalau misalnya aku mau cerita sedikit ya, aku dulu waktu kuliah, selama kuliah aku nggak punya konsep seperti ini, yang akhirnya aku ada rasa FOMO gitu, fear of missing out, karena teman-teman aku semua ikut lomba ini, ikut kepanitiaan ini, ikut organisasi ini itu, akhirnya aku juga ikutin apa
yang teman aku pengen, aku ikutin semua organisasi yang bisa aku ikutin tanpa aku berfokus, aku bisanya apa, aku maunya apa di masa depan, dan akhirnya setelah lulus, aku buta sendiri, mau cari kerja, kerja apa ya, mau fokus belajar lagi, cari kerja di mana, itu juga jadi pusing gitu jatuhnya. Nah, ini satu konsep yang luar biasa sekali ya Pak, untuk kita memetakan dulu seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak, dari Antonio. Dengan masa transisi dari sekolah ke dunia kuliah, cara mengatasi agar bisa memahami untuk bisa naik tingkat dalam karakter serta berelasi seperti apa kira-kira Pak? Iya. Bisa tolong dijawab. Oke, Antonio, ini bagus pertanyaannya. Nah, kita lihat dulu ya, karakter itu apa? Ya, karakter itu adalah sifat-sifat kebiasaan-kebiasaan yang berkualitas ya dari seseorang itu ya, yang dia tidak bisa kita ukur ya, tetapi dia bisa kelihatan pada saat kita menghadapi masalah. Ya, jadi bagaimana kita transisinya itu? Pertama, lihat portofolio CV kita, mana yang masih kurang di sana. Ya, kalau bahasa Inggrisnya masih kurang bahasa Inggris ya naikin bahasa Inggrisnya. Kalau misalkan sertifikasi komputer, misalkan dalam programming tertentu, misalkan kita mau belajar Python sampai level berapa ya, genapin ke sana gitu ya. Nah, itu kompetensi. Nah, tapi kita masuk ke karakter tadi seperti apa? Karakter yang paling bisa kita lihat itu adalah disiplin. Bagaimana kita bisa menggunakan waktu kita, sumber daya yang kita miliki. Kemudian tanggung jawab, bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada kita. Kemudian juga kemandirian. Nah, bagaimana kita bisa mandiri? Ya, tentunya juga inisiatif. Kita punya prakarsa nggak? Problem solving. Kita bisa nggak menyelesaikan masalah? Nah, biasanya pada saat di dunia kerja itu dia akan tanya kepada kita. Sederhana, itu disebut namanya istilahnya STAR. Ya, selalu mereka akan tanya STAR itu. Apa situasi yang Anda alami? Apa di sana tugas Anda? What's your task? Nah, yang ketiga itu aksi. Ya oke, kalau itu situasinya itu peran Anda, terus apa yang Anda lakukan secara real? Dan yang terakhir apa hasilnya, results. Selalu ditanya seperti itu. Nah, pengalaman-pengalaman Anda dalam memecahkan persoalan itu bisa diangkat. Misalkan, saya dikasih contoh, dikasih tugas Pak untuk menjadi panitia, misalkan Natal GII. Apesnya, kekurangan duit, ya kan? Saya sebagai ketua atau saya sebagai pendana bingung Pak, gimana caranya? Itu tanggung jawab saya. Tapi saya mengumpulkan teman-teman, saya cari brainstorming, keluarlah Pak beberapa alternatif untuk menemui Sianus secara personal, dan kami lakukan Pak itu semuanya, dan hasilnya syukur Pak bahwa dana untuk Natal itu tercapai. Nah, peristiwa-peristiwa inilah yang sejenis ini bisa menambah portofolio kita, bisa menambah cerita yang kita bisa bawa ke orang lain, sehingga orang lain mengatakan, yes, Anda cocok. Yes, saya confident Anda bisa sampai di sini. Jadi di situ aja bridging-nya. Temukan gap-nya, kembangkan atau hilangkan gap-nya dan sebagainya. Itu kira-kira yang bisa dilakukan ya, Antonio. Oke, terima kasih Pak Togar. Ini ada satu pertanyaan yang dikirim lewat DM ya Pak ya. Satu pertanyaan yaitu seberapa bagusnya studi sambil kerja part-time atau intern? Apakah lebih baik untuk masa depan nanti atau lebih baik fokus studi aja gitu Pak? Ya, baik. Ini dari siapa tadi? Tadi ada dari Daniel Dari Daniel. Ya, ini Daniel bagus sekali Daniel. Jadi ada dua jawaban Daniel. Jawaban pertama adalah kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kita. Itu namanya MBKM ya. Merdeka Belajar, Belajar Merdeka gitu ya. Jadi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ya. Jadi MBKM, Belajar Merdeka dan Kampus Merdeka itu memberikan ya hak kepada mahasiswa 3 semester untuk dia bisa belajar di luar program studinya. 2 semester di luar dari universitasnya dan 1 semester di luar dari prodinya, bisa mengambil prodi lain. Jadi ini bisa dimanfaatkan. Bisa ada 8 ya, ada 8 kegiatan di sana
bisa intensif, dia bisa mengajar di SD, SMP, SMA, macam-macam. Ya, itu diberikan ya, termasuk juga untuk independent study. Seperti kemarin ada program Bangkit yang diberikan oleh Google untuk belajar machine learning, ya, artificial intelligence dan sebagainya itu. Itu ada peluang memang. Jadi intinya bahwa kita perlu mendekatkan diri kepada dunia real di luar sana. Dan yang kedua, bisa secara independen, mungkin bisa secara part-time. Itu penting, tetapi syaratnya harus bisa mengatur waktu dengan baik, harus bisa berdisiplin, bertanggung jawab, dan juga harus bisa jujur dalam melakukannya. Jadi jangan over komitmen atau juga menjadi istilahnya itu burnout ya, terlalu sibuk. Jadi apapun nggak dapat, pekerjaannya stres, sekolahnya juga nggak berhasil, IP-nya juga IP Nasakom. Nasakom itu apa itu? 2 koma ya. lah. Ya hampir-hampir nggak lulus lah gitu ya, mau DO. Nah itu yang penting ya. Jadi kalau ditanya itu bagus ya, itu bagus. Tapi seberapa banyak persennya tergantung kepada kapasitas masing-masing. Ya. Oke, berarti buat Daniel sesuai dengan kapasitas masing-masing ya Pak, dan sebisa mungkin part-time juga menjadi satu bekal yang baik ya Pak ya. Baik, ya. Oke. Nah saya mau tanya nih Pak, kan tadi Bapak di awal menjelaskan tentang revolusi industri 4.0 yang sekarang kita akan hadapi, yang sekarang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi di masa depan. Nah di situ perkembangan yang terjadi itu adalah perkembangan digital dan teknologi seperti itu Pak. Bagaimana dengan orang-orang yang dia berkuliah di bidang visual design atau komunikasi, ekonomi, bukan orang-orang industri atau orang-orang yang erat dengan teknologi. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan di era VUCA ini, Pak? Ya, jadi ada 2 yang mereka harus siapkan. Yang pertama adalah kompetensi asal mereka. Jadi kalau dia sebagai seorang DKV, ya memang harus canggih DKV itu. Jadi dia artinya canggih itu apa? Apa yang diminta dia bisa berikan. Misalkan saya mau membuat visualisasi iklan suatu produk saya seperti apa ya, dia bisa memvisualisasikan itu dengan baik. Misalkan apa? Oh, saya mau ini supaya terbedakan dengan yang lain. Dia bisa secara kreatif. Nah, itu dia bisa harus ya dari sisi kompetensi program studinya sendiri. Nah, yang kedua itu harus ada linkage. Linkingnya itu apa? Ini kita sebut namanya digital literasi. Ya, jadi literasi digital itu harus ada. Misalkan sekarang aja lah ya kita lihat ya yang sering kita lihat di dunia arsitektur. Nah, di dunia arsitektur ini nggak bisa kita hanya main mesin gambar aja. Tapi bagaimana nanti hasil gambar kita itu bisa kita digitalisasikan atau langsung kita pakai metode digital untuk kita bisa menggambar blueprint dari sebuah gedung dan sebagainya. Jadi 2 itu. Jadi 1 harus bisa kita menunjukkan kemampuan kita sesuai dengan standar program studi kita, ya apa yang diminta itu. Dan yang kedua di linkage-nya itu hubungkannya dengan dunia digital. Ya kalau nggak ada ya dipelajarin. Pasti semuanya sekarang sudah punya interface. Apa aja sekarang dengan dunia digital apa aja. You name it, sebutkan. Kedokteran, nyambung. Seni, nyambung. Apalagi politik, apalagi. Ya, pertanian, semuanya sudah masuk agriculture 4.0, agriculture 5.0. Apalagi education, apalagi. You name it, kesehatan, semuanya sudah memakai telemedicine dan sebagainya. Teledokter dan sebagainya, halodoc dan sebagainya. Semuanya sudah nyambung, jadi tidak ada lagi yang tidak nyambung ya. Bahkan apa sekarang? Penyanyi, ada penyanyi sudah masuk, bahkan sekarang jadi YouTuber dia kan. Nah, itu kira-kira. Jadi bagaimana kita masuk sana? Ya, kita harus belajar. Ya, harus belajar menyunting video, harus belajar kita nanti bisa mengetahui sosmed mana yang cocok dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak Pak. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira kita ini sebagai seorang mahasiswa yang sekarang itu waktu untuk kita berkuliah itu semakin singkat di saat pekerjaan itu sudah semakin persaingannya semakin ketat begitu Pak. Kira-kira apakah lebih baik kita ini kuliah benar-benar langsung setelah lulus mencari kerja atau
kuliah terus melanjutkan studi itu juga masih bisa menjadi pilihan gitu, Pak? Ya, sekarang udah terbuka apa aja, apalagi yang disebut dengan meme. Ya, memes ini adalah multi exit, multi entry. Jadi kita bisa masuk, bisa keluar, bisa masuk, bisa keluar. Jadi udah nggak ada lagi sekarang persoalan seperti itu. Cuman sekarang kita harus benar-benar bertanggung jawab dengan pilihan yang kita ambil. Ya, jadi ada tujuan yang memang yang harus kita capai, dan tujuan itu harus benar-benar kita evaluasi dengan baik. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Agung Firman ya, misalkan bagaimana mengatur waktu supaya tidak terbuang dengan percuma. Ya, tentunya kembali tadi udah saya kasih contohnya tadi ya. Jadi misalkan seperti ini tadi, ya kita buat jadwalnya. Oh, ini bukan yang ini. Tadi saya kasih yang ini ya. Yang ini ya. Ya, ini tadi Agung ya. Jadi waktu sempit, betul, waktu sempit. Jadi kembali lagi tadi pertanyaannya dari Dio tadi, ini harus kita buat memang seperti ini. Kita harus hitung, kita jadwalkan. Jadi kita lihat di sini, belajar itu berapa jam. Kita plot waktu kita. 8 sampai 10 jam, nggak mungkin lebih dari situ. Ya, jadi 6 hari kita bisa belajar. Kalau 7 hari breakdown, kita perlu istirahat hari ke-7. Kemudian hitung satu SKS berapa? 3 jam, itu artinya. Berarti untuk kita 20 SKS 60 jam, 16 SKS 48 jam. Oh, ini kan sudah luar biasa. Rata-rata 18 sampai 20 SKS per semester. Nah, katakanlah S1 8 semester. Nah, ini kita bagi per semester. Per semester itu kan ada mata kuliah seperti ini misalkan per semesternya. Ini kan mata kuliahnya kan? Ya kan? Misalkan ini dia katakanlah ini 18 SKS. Ya. Jadi analisis struktur baja, rekayasa fondasi, ini jadwal kuliahnya. Udah jelas kan? Jadi satu SKS itu artinya 1 jam tatap muka, 2 jam itu belajar, 1 jam belajar mandiri, dan 1 jam belajar terstruktur. Ini sudah ada jadwal-jadwalnya. Kemudian kita lihat berapa jam kuliah per hari. Ini dia. Berapa waktu belajar per hari. Ini yang tersedia minimumnya. Berapa istirahat. Berapa waktu makan, berapa waktu main, organisasi, pelayanan, berapa waktu perjalanan. Ini semuanya ada, dan kita semuanya dikasih waktu yang sama 24 jam. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Ya, ini kita hitung semua, baru dimasukkan per minggu. Kan ada 16 minggu satu ini, satu semester. 2 minggu itu untuk ujian midtest sama ujian akhir. Ini kita buat seperti ini semua. Gini Agung ya. Nah, kita buat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tadi jam kuliahnya ini belajar, ini istirahat, ini makan minum, ini untuk main organisasi, mau di GI pelayanan, taruh di sini, mau jadi himpunan mahasiswa, taruh di sini. Waktu perjalanan, di mana naik Gojeknya, kalau sekarang di rumah doang. Nah, ini kan ada semuanya, apakah sesuai, tidak sesuai. Dievaluasi, dibuat lagi di minggu keduanya, demikian seterusnya. Ya, jadi itu kira-kira yang bisa dilakukan ya untuk pertanyaan dari Dio dan Agung. Waktu sempit, yes, tetapi kita harus tetapkan tujuan dan ada kegiatan mencapai tujuan itu. Nah, bagaimana supaya waktu tidak percuma? Identifikasi waktu tersedia kita, berapa bebannya, dan kita harus kerjakan di sana. Masukkan lagi nanti kalau mau olahraga di sana, siapa tahu mau ikut renang atau mau ikut main bulu tangkis, itu dimasukkan semua ke sana. Jadi jelas kita, jadi nggak ada lagi kita bilang-bilang, oh ngobrol-ngobrol apa, paling-paling ngobrol bisa 10 menit lah berlebih. Kita langsung caw, harus kerjakan pekerjaan kita. Kalau kita mau tadi itu efektif waktunya. Itu kira-kira ya tipsnya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak, dari Beresman B. Hutasoid. Bagaimana pengalaman kuliah sewaktu mahasiswa di Indonesia dan di luar negeri? Bagaimana perbandingan yang sudah Bapak lewatkan atau lewati? Ya, mungkin saya juga nggak dapat seperti kalian ya waktu dulu. Jadi dulu saya S1 itu SKS ya, sistem kebut semalam gitu ya. Walaupun kadang-kadang saya itu belajar terpaksa karena belajar kelompok sebetulnya. Belajar kelompok karena kawan-kawan datang semua ke Indokos dan di situ kita belajar. Nah, untungnya kawan-kawan ini kawan-kawan yang suka belajar, jadi mereka datang bawa soal. Nggak tahu kenapa mereka anggap saya bisa
menyelesaikan soal itu ya. Tapi kebetulan ya bisa juga saya selesaikan gitu ya. Jadi karena sering begitu kita ada 5 orang gitu. Kita ngumpul, kita ngumpul ya. Kita belajar di situ. Jadi belajar statistik dulu ya, belajar matematika, kalkulus, juga dulu belajar sampai Pancasila gitu ya, agama, kita belajar bareng-bareng. Jadi ganti catatan, pinjam catatan gitu ya. Nah jadi waktu keluar negeri itu nggak ada. Jadi saya sering juga SKS gitu ya. Baru seminggu depan mau ujian, saya belajar sekarang. Jadi itu memang tidak begitu efektif, melelahkan, dan juga nggak nyantol. Ada beberapa mata kuliah yang memang sering kita kerjakan ya dengan teman-teman tadi, itu yang bisa nyantol. Nah, begitu keluar negeri, nggak ada teman-teman, semuanya harus kita atur tadi seperti itu. Nah, disitulah saya mulai menjadwal kapan saya baca, untuk apa saya baca, mana tugas-tugasnya. Saya buat tugas-tugasnya, semua saya tulis, kemudian saya rencanakan bagaimana, kapan ketemu dosen untuk diskusi dan sebagainya. Itu kita yang ngatur semuanya. Jadi alat triksnya adalah memang jadwal. Itu aja sebetulnya, jadwal dan kita lakukan ya. Nah, weekend ya udah, weekend bablas saja, weekend ngapain? Weekend ya bisa barbecue, bisa belanja, bisa main-main hahihi sama kawan-kawan supaya jangan terlalu stres. Ya kan? Nah, hari Minggu ya beribadah gitu kan. Nah, pulang beribadah biasa juga makan siang sama kawan-kawan gitu kan. Setelah itu kita istirahat, nah mulai lagi malamnya untuk besok. Startnya begitu. Jadi yang membedakan kita itu adalah sebetulnya situasinya, ya. Yang kedua adalah bahwa kita harus belajar untuk bertanggung jawab. Dan yang ketiga, disiplin tadi. Nah, di situ to the next levelnya ada di situ. Oke, terima kasih Pak Togar atas insight dan juga ilmu-ilmunya. Kita sudah banyak menjawab pertanyaan juga. Tadi ada beberapa pertanyaan yang dibagikan. Semoga insight dan ilmu yang sudah Pak Togar bagikan sehari ini bisa menjadi bekal buat teman-teman semua, khususnya teman-teman mahasiswa baru, untuk mempersiapkan diri menjadi sosok yang akan sukses di masa depan. Terima kasih sekali lagi Pak Togar. Kita kasih applause dong teman-teman lewat layar kita ke Pak Togar atas materi dan juga insight yang luar biasa. Iya, terima kasih banyak Pak Togar untuk insight-nya. Oke, teman-teman, kita tadi udah dengerin, kita tadi udah Q&A juga sama Pak Togar, kita dapat banyak sekali insight ya teman-teman. Dan intinya adalah kita memang untuk mencapai kesuksesan adalah kita harus melakukan sesuatu hal yang ekstra. Kesuksesan itu nggak didapatkan secara instan, kesuksesan nggak didapatkan secara cuma-cuma. Memang harus ada langkah-langkah konkret yang membedakan kita dengan orang lain, usaha-usaha dan kerja keras yang membedakan kita dengan orang lain. Semoga semua yang udah kita dapatkan hari ini bisa kita ingat, bukan cuma kita ingat, tapi bisa kita praktikkan selama beberapa tahun ke depan. Nah, sekarang kita sudah masuk di jam 8. Artinya apa? Kita akan masuk ke dalam waktunya kita games. Kasih tepuk tangan teman-teman. Kita akan main games nih teman-teman. Beda dengan kemarin, games kita hari ini adalah games namanya quizzes. Jadi teman-teman boleh buka quizzes.com ya lewat handphonenya masing-masing dan masukin kode join-nya. Ini udah ada dibagiin sama panitia di chat untuk link yang boleh dibuka. Dan kita akan masukin join code-nya. Wih, Kak, hadiahnya apa nih? Hadiahnya nanti akan pasti bagus lah. Dimainin aja dulu gamenya. Nanti siapa yang menang dapat hadiah yang luar biasa ya. Apakah sudah belum ada nih kayaknya ya? Yuk main yuk semuanya. Ini kodenya 101156. Udah ada 3 orang yang join. Ada Juan, Ivy, Eckerman, Angela. Ada siapa lagi nih? Ada, aduh mata saya agak siwur. Ada Ot, ada Agung. Ayo semuanya join lagi yuk. Ada PB, ada Spence.
Udah mulai rame nih kayaknya. Iya, udah ada berapa nih? Udah ada banyak ya. Udah semua atau masih ada yang belum join ini? Pengen hadiah mobil, kemahalan ya Kak Antonio nih ya, pengen hadiah mobil, Kakak cicil sendiri aja boleh ya Kak ya. Oke, kita mulai games-nya. Iya. Udah ada aja nih yang menang nih. Eckerman nih, mau unggul nih Eckerman ini. Ya, sepertinya Eckerman masih memimpin. Susul oleh siapa ini? Lau, Iyau. Aku nge-lag. Coba koneksinya Eckerman coba masih cari wifi memimpin, Kak. terdekat kakak Antonio. Eckerman masih Eckerman masih memimpin, memimpin. saudara-saudara. Udah mulai salah tapi Belum ada yang bisa mengalahkan Eckerman nih sepertinya. soalnya terlalu susah kayak. Ya, ketinggalan. Dio megang Ya, siapa? udah Di dikalahkan. megang siapa? Eckerman Aku kalah. megang Eckerman sih, Eckerman nih harus. Oh, Ayo aku Eckerman, kamu harus menang. Aku megang Kalahkan itu Lau sih. nih, kalahkan. Aku megang Jun itu jangan yang mau di kalah, bawah. Jun. Oh, Megang Lau Lau. megang dia siapa? udah mulai menyusul Megang Lau. guys. Megang Lau. Megang Lau. Kojo megang siapa nih, Ko? Amanda. Amanda. Ayo Hidup nih, Amanda. tadi udah. Ayo Lau. Ayo Eckerman. Ayo Eckerman. Eckerman 2 kali hadiah dong. Oh iya, Eckerman. Gue jadi pindah. Gue yang megang Jun aja deh jadinya. Ayo ini Jun, ayo Jun. Kalahkan Eckerman. Ya. Ivy naik Wow. nih guys. Oh Lau, Ya, Lau jadinya sekarang Lau. yang jadi juara 1. Mantap lah. Oh, Ivy makin naik nih teman-teman. Konsekutif 3. Ya ada persaingan Matthew ketat juga, antara guys. Spins dan Matthew. Wah, Kalau tim kelihatannya viewer bisa dapat mobil tapi dalam bentuk brosur ya. Sekarang Ivy justru ya, Ivy ini kayaknya kuda hitam. Ya tiba-tiba di tengah-tengah dia langsung juara 1 nih ya. dia Ivy 5 luar kali biasa bener nih. loh Ivy loh. Mantap. Ya dikalahkan dengan Tatang Suratan ya. Tetap Sunda, Tatang Tetap pemenangnya. Sunda. Dilujang Sumping Tatang. Wilujeng Sumping dan dimenangkan oleh Sunda, manusia Sunda ya, oleh Tatang Suratan. Ayo dong Ivy, tadi kamu udah menang nih Ivy. Ayo dong kita kalahkan Tatang. Selamat Tatang. Wilujeng Sumping Ayo, sama pakai Tatang. double- Makanya double dia yang score-nya. menang karena Wilujeng Sumping sama Biasanya kalau Tatang. double score langsung menang. Ayo. Ini udah kayak itu ya, udah kayak lomba apa gitu. Udah selesai. Ini udah kayak lomba ini Olimpiade Tokyo ini. Iya, Menangkan benar. medali emas, perak dan perunggu. Guys, Tatang itu aku. Wes, Tatang. Iya, Tatang Woi. pemenangnya. Nah, Tatang, Ivy, Eckerman, Spins, dan Oti ya. Selamat Tatang dapat Coba medali on emas, cam, Ivy on medali cam perak, dulu. Saya Eckerman curiga medali ini perunggu. Tatang ini yang mana ini? Coba Tatang. Nah. Tatang. Halo Tatang, Tatan Oh iya, dipin dong, Tatan dipin. yang merasa Ini. dirinya Tatang, angkat tangan. Aku Apa? Christopher. Siapa? Namanya siapa? Si Opel. Aku. Astaga. Oke, ternyata Tatang ini adalah nama samaran ya, Mas ya. Ternyata namanya Christopher Hiti, gimana nih bacanya? Hitipeu. Hitipeu. Oke.
Gimana perasaannya bisa memenangkan Olimpiade Wilujeng Sumping ini? Untuk teman-teman yang sudah mendukung saya selama ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Karena dukungan kalian, saya boleh bisa menjawab semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung. Maaf, saya interupsi. Panitia dilarang dapat hadiah. Ini ada Berarti konspirasi. meskipun Ini Tatang konspirasi. ini menang nggak dapat apa-apa ya. Mohon maaf Tatang. Nggak apa-apa. Saya senang saya bisa jawab. Dapat 2M. Mando mau lihat teh. Mando mau lihat teh. Oke, selamat buat Tatang. Kamu bisa punya apa namanya titel juara sama seperti Gracia Polii ya. Dapat Wah, juara makasih. 1 di Olimpiade. Kalau mereka Olimpiade Japan, Yes. kamu Olimpiade Wilujeng Sumping. Akhirnya aku sekali. juara. Akhirnya juara ya. Terima kasih Emang yang nggak pernah sudah juara mendukung selama saya. hidupnya ya, Pak Tatang nih ya? Tatang. Ini kita masih ada games lagi atau udah ini aja? Kalau misalnya masih ada babak 2, ini mungkin teman-teman yang masih belum sempat ikut tadi bisa ikutan gimana panitia? Uang kaget. Kalau uang kaget kita di RCTI dong. Oke, berarti ini games kita selamat ya tadi pada Tatang dan teman-teman semuanya udah bisa dapat hadiah. Kalian akan mendapatkan hadiah di akhir sesi ini. Oke, teman-teman. Sekarang kita masih ada games satu lagi, yaitu games tebak tema Wilujeng Sumping. Nah, buat teman-teman kan aku dari kemarin udah mention ya, kalau misalnya tema tahun ini itu sengaja dirahasiakan. Kalau teman-teman bisa tebak, teman-teman akan mendapatkan hadiah menarik dari GII For Nusantara. Nah, sekarang teman-teman ada nggak yang kira-kira nih, mungkin Mas Tatang tadi kalau misalnya udah punya gambaran soal temanya bisa di chat ya dalam nanti aku akan hitung teman-teman. Setelah aku hitung 1, 2, 3, teman-teman boleh langsung share di kolom chat kira-kira temanya apa aja gitu. Teman-teman boleh ingat-ingat lagi dari video kita tur Bandung kemarin, video tur GII Dago hari ini, dari mungkin dari kata-kata yang aku keluarin atau dari sharing yang udah disampaikan oleh Coach Ikan, Pak Togar, dan juga teman-teman ada Doroti kemarin, dan juga ada banyak lah ya, ada Abdiel juga tadi mungkin ada, nggak tahu ya apakah ada atau enggak. Jadi kita akan, teman-teman udah boleh diletakkan tangannya di depan keyboard. Kita akan mulai tebak-tebakan tema dalam 3, 2, siap-siap teman-teman. 3, 2, sekarang nggak ya? Aduh, teman-teman nih excited nggak ya? Apa aku doang nih yang excited? Jangan-jangan. Menuju superstar ya, menuju superstar nih apa? Menuju puncak aku tahunya nih, Kak Antonio nih. Kita akan mulai ya, 1, 2, 3, udah boleh di chat sekarang kira-kira tema apa yang diambil oleh GII For Nusantara untuk Wilujeng Sumping hari ini. Ada yang bilang meraih bintang, udah kayak KDI meraih bintang ya. Ada yang bilang temanya Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping itu nama acaranya, bukan temanya ya teman-teman. Ada yang bilang ambilkan bulan Bu. Kira-kira Anggun, intimate friendship with God and we are generation, benar nggak ya? Meraih mimpi, benar nggak ya teman-teman? Menggapai mimpi, apakah menggapai mimpi? Oke, to the fun continues, Avenger, sukses. Dari semua chat-chat ini udah ada 1 orang yang benar. Ada Ivi Sianturi. Nah, selamat buat Ivi Sianturi sudah menjawab dengan benar. Kasih tepuk tangan dong teman-teman di layarnya masing-masing. Selamat Ivi. Selamat Ivi. Selamat Ivi. Nah,
buat teman-teman yang dari tadi udah menjawab dan mungkin yang belum menjawab karena aduh nggak kepikiran nih Kak, apa nih? Kita bakal spill tema tahun ini. Ada Ko Jonathan Prasetya yang bakal spill tema tahun ini. Silahkan Kojo. Ya, thank you Dio. Nah, ini teman-teman memang sengaja kita hide supaya teman-teman bisa naik. Tapi sebenarnya kita kasih clue. Nah, memang clue-nya tersebar di video-video kayak misalnya di ini ya di kantor GI Dago. Ini ada tulisannya, tapi tulisan dalam bahasa Ibrani. Lalu juga ada tulisan Mandarin di video tadi ya. Lalu di awal banget yang Bandung ada tulisan Koreanya. Memang judul tahun ini adalah temanya adalah to the next level. Benar sekali Ivi, to the next level. Maksudnya apa sih to the next level ini? Maksudnya adalah ya kita sadar sekarang kita mungkin teman-teman ada yang angkatan 2020, ada yang angkatan 2021, tapi semuanya kita akan selalu ditantang menuju next level ini. Nah, tapi masalahnya tantangannya ini bukan seperti sesuatu yang harus kita lewati, tapi kadang itu bentuknya seperti batu. Entah batu itu kita hadapi, tapi kalau nggak siap ya kita kesandung. Ya sudah gitu-gitu aja di bawah. Tapi kalau bisa kita siap, batu itu bisa kita pakai buat loncat. Seperti di video di awal ya, hambatan itu tidak selalu jadi sandungan, tapi bisa jadi satu loncatan untuk kita to the next level. Begitu juga spirit dalam kekristenan juga seperti itu teman-teman. Ini ya saya bacakan dari dua ayat ya dari beberapa ayat dari surat Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 saya bacakan ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dia, firman Tuhan juga bilang, kalau misalnya ada ujian, ada pencobaan atau trials gitu ya, kita hadapi, kalau misalnya kita nggak tahan di dalamnya, ya kita akan jatuh aja. Tetapi teman-teman, kalau teman-teman melihat itu sebagai lompatan, teman-teman itu benar-benar bisa menjadi orang yang tekun. Dan orang yang tekun hasilnya seperti apa? Ya di sini ada orang yang tekun kita bisa lihat seperti Pak Togar. Dari yang awalnya SKS, S1, tekun sekarang jadi guru besar dan juga rektor. Anda pun juga sama, meskipun tidak selalu semuanya jadi kayak Pak Togar ya, jadi guru besar. Ada yang mungkin nanti jadi arsitek terkenal, ada mungkin jadi dokter yang luar biasa, ada juga mungkin jadi orang finance, banker, semuanya bisa. Tetapi intinya adalah, yuk kita hadapi batu, halangan itu sebagai loncatan. Dan untuk itu kita perlu bersama-sama. Karena kita semua yang berkumpul di sini, kita semua spiritnya satu. To the next level. Karena itu kalau ada kesempatan, yuk join ke komunitas kami di GI Dago, yaitu G4N GI Power Nusantara. Oke Dio, itu aja mungkin ya spill tema buat Wilujeng Sumping tahun ini. Thank you. Oke, thank you Kojo buat penjelasan temanya. Jadi ya teman-teman, tema tahun ini adalah to the next level, karena seperti yang Kojo tadi bilang, dalam setiap langkah dalam hidup kita akan ada level-level selanjutnya yang harus kita jalani gitu ya. Nah, tadi kan kita udah main games, kemarin kita udah main games, sekarang adalah momen-momen, the moment of truth gitu ya. Kita dari awal kan aku udah bilang kalian akan dapat hadiah-hadiah menarik. Nah, sekarang saatnya kita reveal nih, kita spill siapakah pemenang-pemenang dari games dan juga giveaway yang kita adakan di Wilujeng Sumping tahun ini. Ada beberapa hadiah, yaitu kita hadiah untuk pemenang games kemarin, pemenang games hari ini, giveaway untuk teman-teman yang mengikuti acara di hari ini dan juga kemarin, dan juga buat Ivi tadi yang udah bisa menjawab tema dari Wilujeng Sumping di tahun ini. Oke, kira-kira pemenangnya siapa ya? Tegang nih. Gudug. Wah, kok di layarnya belum ada ya pemenangnya ya? Iya,
Dalam 3, 2, 1. Oke, selamat untuk pemenang games di hari pertama ada Phoebe, Dorothy, dan juga Eckerman. Dan di hari kedua ada Ivy. Wah, Ivy tadi udah bisa menebak dan juga bisa menang main game juga ya. Ada Ivy, ada Spins, dan juga ada Kendra. Untuk Tatang mohon maaf karena Anda adalah panitia, maka Anda didiskualifikasi ya Tatang ya. Oke, selanjutnya untuk pengumuman tebak. Untuk giveaway, sebentar. Sinyalnya belum masuk nih di aku nih. Siapa ya pemenangnya ya? Oke. Nah, wah kok aku bisa menang? Eckerman karena kamu bisa menjawab pertanyaannya. Nah, karena ini giveaway-nya masih... Nah ini dia, untuk giveaway ada beberapa nama, ada Beresman, Hutasoid, ada Eckerman lagi nih, keren ya Eckerman nih. Ada Krista Valentina, Elsa, Amanda, Kenzo, Mario Sinaga, Angela Santa, Nova Eliza, Erlin, Phoebe, Franz Ferguson, Juan Gremory, ada Tasya, Laura Valencia, Ivy Sianturi, Talita Panto, Swastiani, Hansel, dan Francisca Italiani. Nah, buat teman-teman yang tadi aku panggil namanya, mau di games hari pertama, games hari kedua, berhasil menebak tema, dan juga pemenang giveaway, teman-teman diharapkan untuk follow GII for Nusantara dan juga GII Hitdago, dan menghubungi baik melalui DM ataupun WhatsApp untuk ngeklaim hadiahnya ya teman-teman. Jangan sampai nggak diklaim karena hadiahnya itu sangat luar biasa. Untuk pemenang gamesnya sendiri hadiahnya apa ya? Spill nggak nih teman-teman? Spill nggak nih hadiahnya nih? Spill Kak, spill. Pada mau di-spill nggak nih? Ayo dong, ngomong di chat dong. Kalau nggak aku spill nih. Oke, spill. Nah, ini pada bilang spill nih ya. Jadi untuk pemenang games hari pertama dan hari kedua, kalian akan mendapatkan saldo GoPay sebesar 100.000. Keren banget gak tuh? Nah, untuk yang menjawab tema dengan benar, buat Ivy tadi, Ivy juga mendapatkan saldo GoPay sebesar 100.000. Dan untuk pemenang giveaway, buat teman-teman yang ikut acara kemarin dan hari ini, akan mendapatkan topi spesial GII for Nusantara. Nah, aku mau ini nih, tadi Eckerman sama Ivy itu kan kayaknya menang dua kategori nih ya. Boleh dong Eckerman sama Ivy di open cam dan juga open mic dong. Aku mau tanya-tanya dong nih tentang tips dan triknya kok bisa menang ya, kok bisa jago banget nih main gamenya nih. Halo Eckerman dan Ivy. Dio, revisi. Kayaknya wow, yang ternyata aku pemenang salah itu revisi. Pemenangnya adalah 50.000 per orang ya yang ya, menang giveaway. betul. Mohon maaf ya teman-teman, aku nih kalau soal uang nih agak-agak suka ngelebih-lebihin emang dia. Aduh. Ternyata 50.000 lumayan loh buat Ivy, bisa dapat 50.000 jadi 100.000. Nah, ini udah ada Ivy nih di sini. Halo Ivy. Halo Kak. Halo Ivy. Ivy sekarang lagi di mana nih Ivy? Di Bandung. Di Bandung. Ivy sendiri maba 2021 atau gimana nih Ivy nih? Maba Boleh 2021. diceritain? Oke, maba 2021. Oh, di Universitas Parahyangan. Teman-teman Universitas Parahyangan boleh say hi lewat chat ke Ivy ya. Unpar. Itu Ciiren ternyata alumni Unpar tuh, Ivy. Ivy ini tadi kan menang games dan juga bisa menebak tema untuk Wilujeng Sumping. Nah, Ivy sendiri bisa nebak tema Wilujeng Sumping hari ini tuh dapat clue atau gimana tuh Ivy? Boleh cerita sedikit? Nebaknya soalnya kelihatan sih kayak ada temanya itu tentang kayak upgrade gitu, diri dari segi dari belajar dan juga yang lainnya gitu. Kalau dari video yang udah di-share, kira-kira ada nggak dapat clue gitu? Karena kan tadi ternyata ada clue-clue tersembunyi kan? Enggak sih. Oh enggak ya, berarti Ivy memperhatikan sharing-sharing yang udah
dibagiin ya dari kemarin dan juga hari ini. Kalau untuk games hari pertama Ivy menang juga ya? Hari pertama. Games hari ini ya? Iya. Nah, hari ini itu ada tips dan trik nggak gimana caranya untuk bisa jawab pertanyaan dengan benar dan cepat gitu? Tadi tiba-tiba Ivy tiba-tiba naik gitu namanya. Nebak aja sih, Kak. Nebak aja ya. Pertanyaannya tadi susah, gampang, atau ini mah bukan pertanyaan gitu? Ada yang susah, ada yang gampang. Ada yang susah, ada yang gampang. Seputar apa tadi kalau boleh tahu pertanyaannya tuh? Yang susah yang tebak berapa kursi. Oke. Yang itu benar apa salah? Salah itu. Salah ya, berarti tidak berlaku ya, tebak-tebak berhadiah nggak berlaku buat Ivy ya? Oke, kalau gitu Ivy, thank you udah mau berpartisipasi dan selamat dapat saldo GoPay. Berarti jadinya totalnya 100.000 dong Ivy ya? Ya, makasih. Selamat ya Ivy, semoga dipergunakan untuk hal yang bermanfaat. 150.000. Kenapa jadi 150.000, Ci? Kan dia menang hadiah sama menang tema. Oh iya ya, bener, gila, keren nih Ivy nih. Kasih tepuk tangan dong teman-teman, 150.000 lumayan loh. Buat beli pulsa, buat beli makan, Shopee Pay bisa ditransfer ke Shopee Pay kan itu, dari GoPay ke Shopee Pay buat dapat kan banyak diskonnya sekarang ya. Mau Shopee Put beli sendiri aja Kak Antonio. Oke, thank you Ivy sekali lagi. Yang berbahagia bukan cuma Ivy tapi juga papanya ya, Pak Togar Simatupang. Terus ada satu lagi tuh, ada Ekerman tadi. Ekerman mana nih Ekerman nih? Halo Ekerman. Iya, halo. Mukanya mana nih Ekerman nih? Aduh, lagi pakai PC jadi nggak ada kameranya. Oh, oke. Ekerman itu nama asli apa gimana? Ada yang bilang tuh nggak open cam nggak dapet nih gitu. Gimana tuh Ekerman? Mau nggak bisa tapi ya open cam ya Ekerman? Iya, soalnya nggak ada kamera gitu. Mohon maaf. Oke. Mungkin nanti pas ibadah onsite baru bisa lihat muka aslinya. Oke, siap Ekerman. Gimana kesan-kesannya mengikuti Wilujeng Sumping hari pertama dan juga hari kedua nih Ekerman? Ekerman ini nama asli apa gimana sih? Nama asli. Nama asli ya. Ekerman apa nih kalau boleh tahu namanya nih? Kali aja bisa cari di Instagram atau Facebook nanti kan? Oh, Akerman aja. Oh, namanya Akerman aja. Iya. Oke, siap. Gimana kesan-kesannya untuk setelah mengikuti Wilujeng Sumping hari pertama dan hari kedua? Ngikutinnya seru. Ya, seru. Seru, terus juga bisa tahu gereja GI Dago gitu. Oke, dapat teman baru nggak setelah ikut Wilujeng Sumping hari pertama dan hari kedua nih? Belum sih, soalnya kan baru pertama hadir, jadi belum dapat gitu. Paling tahu nama doang, tahu paling ya wajah-wajah hamba Tuhan, terus teman-teman panitia juga gitu. Tapi ya saya senang punya teman baru gitu. Oke, kalau gitu berarti Ekerman nantinya kalau misalnya udah bisa ibadah onsite ditunggu ya Ekerman ya. Ekerman iya. Aja. Oke, thank you Ekerman aja. Thank you iya, Ekerman sama-sama. aja. Rada misterius ya tuh kata Kak Abiel tuh rada misterius. Atau mungkin Ekerman ada punya Instagram, Facebook atau medsos lain yang supaya kita bisa kepo-kepoin nih. Boleh di-spill dong Ekerman? Ih, Ekerman. Halo Ekerman. Ekerman kamu di mana Ekerman? Paling Instagram doang. Oke. Instagramnya apa nih Ekerman? Instagramnya Akerman aja sama. Akerman aja. Oke, siap. Jangan bilang Instagramnya juga nggak ada postingannya nih. Udah di private nggak ada postingan lagi nih ya. Jangan-jangan. Iya, saya orangnya memang tertutup. Tertutup. Kenapa tuh? Kenapa nggak mau membuka diri ini agak misterius ya? Jadi bikin penasaran ya, Ekerman. Agak misterius ya dia. Agak misterius nih. Teman-teman ada yang mau nanya kah soal Ekerman ini? Wajah nggak kelihatan. Instagram misterius. Orangnya juga misterius nih. Kenapa memilih untuk menjadi manusia misterius nih Ekerman nih? Saya pemalu orangnya. Oh, pemalu orangnya ya.
Eckerman nih di Bandung atau di mana nih kalau boleh tahu? Saya di Surabaya. Di Surabaya. Oke. Surabaya kuliah. Enggak, saya tinggalnya di Surabaya, cuman kuliahnya di Bandung. Oh, oke. Siap. Oke, kalau gitu thank you Eckerman. Eckerman aja, Iya. semoga hadiahnya nanti bisa bermanfaat ya. Jangan lupa kalau misalnya udah dapet topinya, difoto ya, di-share di Instagram pribadi biar kita tahu nih muka Eckerman nih yang mana nih kira-kira ya. Oh iya. Oke, terima kasih buat topinya. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, kita udah dengerin kesan-kesan dari teman-teman yang udah menang tadi ya, ada Ivy dan juga Eckerman aja yang sangat misterius. Nah, buat teman-teman yang sekali lagi aku ingetin buat teman-teman yang menang giveaway, yang menang games hari pertama dan juga hari kedua, untuk ngeklaim hadiahnya teman-teman boleh DM ataupun WhatsApp ke nomor yang udah dicantumkan tadi, DM ke GI for Nusantara atau WhatsApp yang sudah dicantumkan tadi ya, teman-teman. Nah, untuk acara hari ini, kita dari panitia Wilujeng Sumping dan juga GI dari teman-teman GI for Nusantara mau minta feedback dari teman-teman nih. Kita bakal kirim linknya. Nah, linknya udah di-share sama teman kita Rahel Feby di bit.ly/feedback Wilujeng Sumping. Nah, teman-teman bisa klik link yang udah dikasih dan bisa kasih feedback, masukan, dan juga kritik untuk acara kita hari ini. Dan feedback dari teman-teman bisa jadi bahan menyempurnakan lagi supaya Wilujeng Sumping di tahun-tahun selanjutnya bisa menjadi Wilujeng Sumping yang next level, seperti tema kita tahun ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya yang sudah hadir pada hari ini meramaikan acara. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau main games bareng-bareng. Terima kasih buat Coach Iken dan juga Pak Togar yang sudah memberikan sharing pada hari ini dan juga kemarin yang bisa menambah pengetahuan, ilmu, dan juga persiapan untuk teman-teman semuanya menghadapi langkah baru dalam kehidupan teman-teman di sini semuanya. Nah, kita udah masuk ke dalam penghujung acara Wilujeng Sumping kita kali ini. Hari ini kita berharap pertemuan kita di Wilujeng Sumping hari ini tidak berakhir di sini, tapi kita bisa ketemu sama teman-teman semuanya di acara-acara GII for Nusantara maupun acara-acara GII Dago lainnya, meskipun kita masih belum bisa ketemu onsite ya teman-teman karena kondisi COVID-19 yang masih agak parah di Indonesia. Aku berharap teman-teman semuanya selalu sehat, selalu semangat untuk mengikuti setiap rangkaian acara dari GII for Nusantara, dari GII Hokim Tong Dago, dan semangat untuk menjalani hari-hari selanjutnya. Untuk menutup acara kita akan dipandu oleh doa penutup oleh Coach Iken. Silahkan Coach Iken. Ya, terima kasih semuanya untuk malam hari ini yang saya rasa kita semua diberkati ya oleh apa yang disampaikan oleh Pak Togar dan juga oleh games, oleh kebersamaan kita pada malam hari ini ya. Nah, apa yang disampaikan itu saya rasa luar biasa bagi teman-teman yang masih baru maupun juga teman-teman yang udah lebih lama dan bahkan mungkin yang akan atau sudah mulai bekerja ya. Nah, cuma saya pengen mengingatkan aja bahwa apa yang disampaikan tidaklah eksklusif bagi umat percaya ya. Ini adalah sebuah rahasia yang terbuka yang juga dimiliki oleh teman-teman yang tidak mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya. Orang-orang teman-teman yang bukan Kristen. Jadi kita itu memang ada di tengah-tengah kancah pergumulan dan sebagai anak Tuhan kita bukan cuma tahu seperti yang tadi dikatakan Pak Togar, tetapi kita juga diberi energi. Kita punya kuasa yang besar, yaitu kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Jadi kita perlu lakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya, nah saya berharap sungguh bahwa teman-teman di sini akan terus go to the next level setiap kali ya.
di dalam studi kalian, di dalam pekerjaan kalian, seperti itu. Kalau kalian bisa, teman-teman bisa ke Bandung dan bisa join di GI Dago, kita senang banget ya, kita akan sama-sama belajar bagaimana going to the next level itu bisa dilakukan dalam semua aspeknya. Tapi kalau teman-teman nggak bisa, entah di Bandung ataupun di luar Bandung, ada di gereja lain, nggak apa-apa, tetap berjuang bagi bangsa, bagi negara, dan terutama tentu bagi Tuhan. Ya, saya ngucapin terima kasih ya buat Pak Togar malam hari ini yang sudah menyediakan waktu yang spesial buat kita semua di tengah kesibukannya sebagai rektor ya, terutama di sana tempat Danau Toba sana. Ya, sungguh bersyukur malam hari ini boleh bersama-sama. Tuhan terus memberkati Pak Togar ya dengan keluarga ya, sudah punya calon penerus juga dari IVI yang juga sudah menang malam hari ini. Kiranya IVI juga boleh berhasil di dalam studi-studi ke depannya, juga teman-teman yang lain semuanya. Buat panitia, thank you banget ya, buat Ko Jonathan, buat Ci Iren, buat semua teman yang saya nggak bisa sebutin namanya, tapi itu yang kelihatan awan-awan kuningnya ya, sudah bekerja keras luar biasa selama beberapa waktu untuk menyiapkan ini. Jadi segala kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan ya. Udah, itu aja. Kita sekarang akan berdoa bersama, membawa semua ini bagi nama Tuhan ya. Yuk mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah boleh bersama-sama pada malam hari ini. Sudah 2 malam kami bersama-sama, bahkan bagi sebagian teman-teman dari remaja GI Dago sudah kali yang ketiga bersama-sama untuk boleh menyiapkan diri untuk menghadapi semester yang baru, tahun ajaran yang baru, perkuliahan yang baru. Dan biarlah apa yang sudah kami dengar, kebersamaan yang sudah kami nikmati, boleh menjadi sesuatu yang membawa kami kerinduan untuk boleh lebih baik lagi, menuju level yang selanjutnya, untuk tetap mempertahankan jati diri kami sebagai orang percaya, untuk terus boleh menjadi terang bagi sekeliling kami dan bagi bangsa kami, dan terutama bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur boleh ada bersama-sama, dan kami terus rindu satu hari boleh berjumpa kembali dalam satu pertemuan on-site ketika pandemi memungkinkan kami untuk bertemu semacam itu, dan kami sungguh bisa bersuka cita karena hal tersebut. Untuk malam hari ini kami sekali lagi bersyukur dan kami memohon berkat dari Tuhan, berkat dari Allah Bapa yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Cinta kasih Tuhan Yesus yang tak pernah selesai, yang mengalir mulai dari kekekalan pada salib dan terus menyertai kami, kuasa Roh Kudus, penyertaan penghiburan Roh Kudus, menuntun setiap jalan hidup kami sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai apapun juga malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin ya. Selamat malam ya semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali kepada siapa namanya? Dio. Oke, thank you Coach Ikan. Thank you teman-teman sekali lagi udah mau ikut di acara hari ini dan juga kemarin, acara Wilujeng Sumping hari ini dan juga kemarin. Kita udah benar-benar sampai di penghujung acara kita hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Kita bisa, semoga lewat Wilujeng Sumping ini, kalau misalnya mungkin kita ketemu di jalan atau kita ketemu di tempat mana, kita bisa saling menyapa ya teman-teman. Dan semoga insight-insight yang udah kita dapatkan hari ini bisa jadi bekal untuk kita di perjalanan selanjutnya dalam next level di kehidupan kita. Aku Dio Trini pamit undur diri. Thank you teman-teman semuanya. Boleh teman-teman semuanya open cam, kita bakalan foto bersama untuk Wilujeng Sumping hari terakhir ini.